Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rasth140217. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ruko Berhantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pengalaman tidak mengenakan ini terjadi sekitar tahun 2021 pada sebuah keluarga yang baru saja menempati sebuah ruko atau rumah toko di salah satu kota yang berada di Kalimantan. Untuk nama daerah sudah disamarkan. Kesibukan terlihat pada sebuah ruko yang menjual perlengkapan dapur tersebut. Karena selain banyaknya pembeli yang mengantri, di sana juga terdapat orang-orang yang membantu keluarga si pemilik ruko itu untuk memindahkan barang dari truk menuju ke lantai atas ruko yang akan mereka tempati. Rahma merupakan anak tertua dari keluarga itu, terlihat asik menata kamarnya di lantai atas. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuknya. Tiba-tiba terdengar suara mirip seperti besi yang diseret di lantai keramik tersebut, yang membuat Rahma merasa terganggu. Ia lantas berniat untuk menegur si pembuat suara yang sangat mengganggu itu. Ketika suara dering telepon masuknya berbunyi nyaring. "Halo? Rizky meninggal, kecelakaan tunggal jam 3 dini hari tadi," ujar suara dari seberang telepon. "Apa? Kau jangan bercanda, Ti. Tidak boleh membercandakan nyawa orang." "Aku serius. Demi Tuhan, aku serius, Rahma." Rahma terduduk di ujung tempat tidur yang belum sepenuhnya rapi. Untuk beberapa saat ia termenung, hingga akhirnya air mata mulai berjatuhan di pipinya. Kriat. Pintu terbuka. Seorang wanita parubaya masuk dan alisnya tampak mengkerut begitu melihat Rahma yang sudah menangis sesegukan. "Kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Rahma tidak serta-merta menjawab, tapi ia langsung membenamkan wajahnya dalam pelukan hangat sang ibu. Pelukan dan elusan ibunya mampu menenangkan Rahma. Lalu setelah dirinya sedikit lebih tenang, Rahma pun menceritakan apa yang sudah terjadi pada kekasihnya yang 2 bulan lagi akan menikah. Bu Hayati tidak kalah kagetnya. Ia benar-benar tidak menyangka. "Apa kabar itu sudah kamu buktikan? Kalau belum, ayo sekarang juga kita ke rumah Rizky," ujar ibunya tetap berusaha tenang. Singkatnya mereka bertiga pun berangkat. Sementara 3 adiknya yang berumur 12 tahun, 8 tahun dan 5 tahun itu tetap tinggal dengan toko yang tertutup. Dalam perjalanan, Rahma sama sekali tidak bisa tenang. Ia terus menangis dan menangis. Sementara ibunya terus berusaha untuk menenangkan hati putrinya yang saat itu pasti sangat sedih karena kehilangan. Sesampainya di rumah orang tua Rizky, bendera hijau sudah terpasang di depan rumah. Orang-orang pun sudah banyak berada di sana. Melihat kedatangan Rahma bersama orang tuanya, Ati yang merupakan saudara sepupu dari Rizky itu pun lantas menghampiri mereka bertiga. Ia langsung memeluk Rahma dengan raut wajah yang sedih. "Kamu kuat, Rahma. Kamu pasti bisa melalui ini semua," ucapnya tulus. Semenjak hari itu Rahma menjadi berubah, tidak seperti biasanya. Seperti hari itu saat Aplay yang merupakan adik bungsunya itu menangis kejer di tangga, Rahma hanya diam dan acuh saja, sehingga membuat ayahnya marah. Perdebatan mulut antara ayah, anak itu pun terjadi.
dan berakhir dengan Rahma yang masuk ke dalam kamarnya sambil membanting pintu dengan sangat keras. Entah kenapa, tapi semenjak mereka tinggal di ruko itu, rasanya suasana harmonis di dalam keluarganya menghilang. Yang ada di sana sekarang hanyalah kemarahan dan kemarahan yang semakin menjadi setiap harinya. Rahma pun sebenarnya menyadari hal itu, dan yang membuat ia bersama ketiga adiknya takut adalah pertengkaran kedua orang tuanya yang baru sekali seumur hidup mereka lihat. Bahkan pertengkaran itu mengakibatkan sang ayah keluar dari rumah. Keadaan saat itu benar-benar kacau. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Hampir seminggu lebih ayahnya tidak pulang ke rumah. Tapi ibunya tidak nampak sedih ataupun khawatir pada sang suami. Sikap ibunya itu sangat berbeda, seperti bukan dirinya. Karena ibunya yang ia kenal sangat menyayangi sang ayah. Jangankan seminggu, 1 jam saja ayahnya tidak mengabari, ibunya pasti sudah kalang kabut. Aku pusing dengan keadaan di rumah sekarang, Ti. Sabar ya. Entah kebetulan atau tidak, tapi yang aku rasa selama kami tinggal di ruko itu, keluargaku jadi tidak karuan. Keadaan panas dan bawaannya ingin marah-marah terus. Apa jangan-jangan ruko itu yang bermasalah? Maksudmu? Ya bisa jadi di ruko yang kalian tempati saat ini itu semacam kayak dikirim guna-guna penghancur usaha yang juga berdampak pada rumah tangga orang tuamu. Alis Rahma mengkerut. Benarkah? Tapi ruko-ruko di sebelah itu menjual barang yang berbeda, Ti. Rasanya tidak mungkin kalau salah satu dari mereka yang melakukan itu pada keluargaku. Atik mengangkat alisnya. Aku tidak bilang yang mengirimkan guna-guna itu adalah salah satu dari ruko-ruko di sebelah ruko keluargamu itu. Lalu? Entahlah, jawab Atik seraya mengangkat bahunya. Perkataan Atik menjadi beban pikiran Rahma saat itu. Apa benar keluargaku terkena guna-guna? Sebenarnya aku tidak percaya, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Batin Rahma malam itu sambil menatap langit-langit kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah kaki disertai dengan gebrakan pintu kamarnya. Kak, buka pintunya kak, kami takut kak, teriak adik-adiknya. Rahma lantas berlari ke arah pintu, dan ketika pintu dibuka, ketiga adiknya masuk ke dalam kamar. Aplai menangis kencang dalam gendongan Laila. Rahma cepat-cepat mengambil adik laki-lakinya itu dari gendongan Laila. Cup sayang, kenapa kalian pada lari-lari sih? Tanya Rahma dengan raut wajah sedikit kesal. Mama kak, mama aneh, jawab Tina. Alis Rahma mengkerut. Ia tidak mengerti dengan jawaban sang adik. Aneh bagaimana? Mama narik kak. Terus tadi pas aku mau antar Aplai ke kamar, mama malah marah dan ngamuk teriak-teriak. Teriak-teriak? Ah gak mungkin. Rumah ini tidak terlalu besar, jadi kalau mama teriak, kakak pasti dengar, ujar Rahma. Tapi kami gak bohong kak. Kakak gak bilang kalian bohong. Tapi kalau mama teriak seperti yang kalian katakan itu, kakak pasti dengar. Dan tadi kakak gak dengar apa-apa. Suara benda yang jatuh itu mengagetkan mereka. Rahma lantas menaruh adik bungsunya di lantai. Lalu ia berjalan pelan ke arah sumber suara. Alis Rahma lagi-lagi mengkerut ketika ia melihat meja yang sengaja diletakkan di dekat tangga oleh ibunya itu malah sudah terjatuh tanpa sebab yang jelas. Lamat-lamat dari arah kamar adiknya, Rahma mendengar suara seseorang yang tengah menyanyi, tapi dalam bahasa daerah yang sulit dimengerti. Perlahan dengan langkah yang sedikit tertahan, Rahma mendekati kamar adiknya yang tidak terkunci itu. Di dalam, ia melihat seorang wanita tengah duduk di ujung tempat tidur dengan posisi menghadap ke tembok. Mah, panggil Rahma pelan, ragu-ragu, tapi tetap ia beranikan. Namun sosok yang ia kira ibunya itu tidak menjawab. Malah nyanyiannya bertambah nyaring. Mah, panggil Rahma untuk kedua kalinya. Hening.
Nyanyian nyaring tadi kini berganti dengan gumaman lirih yang hampir tidak terdengar. Lalu sosok itu berdiri, namun masih dalam keadaan menghadap ke tembok kamar. Suara tawa mengikik dari sosok itu seketika membuat Rahma kaget dan ketakutan. Tanpa aba-aba, ia berlari sekencang-kencangnya menuju ke kamar di mana adik-adiknya berada. Nafasnya tidak beraturan begitu ia sampai di dalam kamar. Ketiga adiknya nampak menatapnya lekat. "Kakak, lihat juga." Rahma berusaha mengatur nafas dan bersikap setenang mungkin sebelum menjawab pertanyaan adiknya. "Dia siapa?" "Perempuan yang menyanyi di dalam kamar kami. Dia selalu berada di sana setiap malam, menatap kami dari sudut kamar dengan mata merah menyala," ujar Laila. "Dek, kita ke bawah saja yuk," ajak Rahma pada adik-adiknya yang tampak takut untuk melangkah keluar dari kamar Rahma. Tapi setelah dibujuk, akhirnya mereka bertiga pun mau diajak ke bawah. Toko sudah tutup malam itu. Ya wajar saja karena malam sudah mulai larut. Di bawah, Rahma mencari-cari keberadaan ibunya, namun tidak terlihat dimanapun. "Apakah Mama tengah membeli makanan?" pikir Rahma. Saat Rahma ingin duduk, telepon di dalam kantongnya berbunyi. Itu dari ibunya. Dan setelah diangkat, rupanya saat itu ibunya tengah berada di luar dan akan pulang dalam 2 jam ke depan. Rahma lega mendengar perkataan ibunya. Berarti apa yang dikatakan adiknya tadi tidak benar. "Kalian lapar tidak?" Ketiga adiknya menggeleng. Rahma pun tersenyum. Kemudian ia mengajak adik-adiknya untuk tidur. "Kami tidak mau tidur di kamar, Kak." "Lalu kalian mau tidur di antara tumpukan beras ini?" "Kami ikut kakak saja ya," rengek ketiganya. Rahma menghela nafas panjang sebelum mengangguk. "Ya sudah, tapi hanya untuk malam ini saja ya." Ketiganya mengangguk pasti. Malam itu mereka berempat tidur beralaskan karpet dan berbantalkan guling. Saat adik-adiknya sudah tertidur pulas, Rahma mulai mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara itu mirip seperti tembok yang dicakar-cakar, berlanjut dengan suara langkah kaki yang bolak-balik di depan pintu kamar. Rahma terus berusaha menepis bayangan-bayangannya tentang hantu yang dari tadi terlintas dalam pikirannya. Dari arah luar, terdengar suara isak tangis seseorang. Suaranya pelan, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Mana di saat-saat seperti itu, Rahma ingin membuang air kecil. Tapi berhubung ia takut keluar kamar, Rahma pun berusaha untuk menahannya. Tapi dengan keadaan yang mencekam seperti itu, Rahma tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk ke toilet. Ia keluar kamar dengan langkah tergesa, berjalan melewati kamar adik dan orang tuanya. Saat sampai di toilet, Rahma lantas segera buang air kecil dan tiba-tiba saja dari luar pintu terdengar suara cakaran di dinding. Rahma mencoba mencairkan suasana hatinya yang tegang dengan bernyanyi-nyanyi kecil. Tapi tiba-tiba nyanyiannya itu dilanjutkan seseorang yang berada di luar toilet. Mendengar suara asing itu, Rahma hampir menangis. Tubuh dan kakinya terasa gemetar hebat, takut tentu saja. Rahma terdiam mematung sambil menggigit bibirnya selama beberapa menit di dalam toilet. Dan anehnya, suara orang di luar pun ikut menghilang. Setelah merasa aman, Rahma pun keluar. Sunyi, hanya itu yang Rahma rasakan ketika melangkah keluar toilet. Setengah berlari ia menuju ke kamarnya. Akan tetapi, saat tiba di depan pintu kamarnya, ia kembali melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan ibunya itu. Tengah menyisir rambut di atas tempat tidur dengan posisi duduk menghadap ke tembok. "Mah, sudah pulang?" Kretak. Suara di balik lemari mengagetkan Rahma, membuat refleks menengok ke arah suara. Dan ketika ia kembali menatap ke arah sosok wanita tadi duduk, wanita itu rupanya sudah tidak ada lagi di sana. Nafas Rahma turun naik. Ia melihat sekeliling, mencari-cari keberadaan wanita tersebut, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Apakah aku baru saja berhalusinasi? Rahma memukul pelan kepalanya sendiri.
berharap keadaan anak itu kembali menjadi normal setelahnya. Ia melihat adik-adiknya sudah tertidur lelap beralaskan karpet. Rahma pun akhirnya berbaring di dekat adiknya, berusaha untuk memejamkan mata. Namun baru saja ia terpejam, bayangan sosok wanita itu dan suara aneh di luar toilet tadi membuatnya kembali membuka mata lebar-lebar. Rahma tidak bisa tidur. Ia sangat berharap agar ibunya segera kembali. Setelah cukup lama melawan rasa takutnya, dari arah pintu kamar terdengar suara ketukan yang diiringi panggilan lembut ibunya. "Rahma, adik-adikmu di mana?" Rahma bergegas bangun dan membuka pintu. Ibunya berdiri dengan raut wajah khawatir, segera melihat ke dalam kamar Rahma ketika pintu baru saja dibuka. Ia menghela nafas lega begitu melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas. "Kemana saja, Mah? Adik-adik menangis dan memaksa untuk tidur di sini." "Ada urusan mendesak terkait usaha kita, Rahma. Mama terpaksa keluar untuk menyelesaikan masalah itu," ucap ibunya pelan. "Aku tidak nyaman tinggal di ruko ini, Mah. Adik-adik pun sama. Makanya mereka memaksa untuk tidur di sini." "Sudahlah, Rahma. Mama sudah cukup tertekan dengan masalah usaha ini. Jadi tolong, jangan tambah masalah lagi." Rahma menarik nafas panjang. "Entah seberat apakah masalah Mama, sehingga Mama tidak mau mendengarkan perkataanku," batinnya. Setelah kedatangan ibunya, keadaan yang semula mencekam kini sudah normal kembali. Tapi tetap saja Rahma tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, dengan mata yang tampak kurang sehat, Rahma berpamitan untuk keluar. Ia menemui Ati. Rahma menceritakan semua yang ia alami semalam pada temannya itu. "Aku yakin rukomu itu sudah terkena kiriman guna-guna. Sebaiknya kamu temui ustadz atau orang pintar yang mengerti dengan hal-hal seperti itu." "Tapi aku tidak tahu kemana harus mencari orang-orang seperti yang kamu katakan itu, Ti." Ati terdiam. Helaan nafasnya terdengar jelas. "Begini saja, bagaimana kalau kita temui Jubai? Katanya kan dia itu punya kembaran gaib dan bisa melihat sebangsa makhluk halus." "Jubai? Iya, teman almarhum Rizky itu, ingat tidak?" "Tapi dia kan sudah pindah kerja." "Tidak, iya, dulu sempat dipindah. Tapi karena suatu hal, dia dikembalikan lagi ke tempat kerja lamanya. Jadi, mau sekarang kita temui Jubai?" Rahma menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Keduanya pun menaiki motor berwarna merah hitam tersebut untuk menuju ke tempat kerjanya Jubai. Sesampainya mereka di area tempat kerja Jubai, Ati langsung turun dari motornya dan berjalan masuk melewati pintu kaca itu. Sementara Rahma, ia masih duduk di atas motornya dengan helm yang masih terpasang di kepala. Tidak berapa lama, Ati keluar bersama seorang laki-laki muda sepantaran Rizky yang mengenakan kemeja putih tersebut. Saat melihat Rahma, Jubai langsung mengalihkan pandangannya ke lain arah dan ia bersikap seolah tidak nyaman dengan kehadiran Rahma di sana. Sebagai seseorang yang perasa, Rahma tahu itu walau Jubai tidak mengatakan apa-apa. "Kalian berdua kenapa bengong?" "Maaf, aku sebenarnya masih banyak kerjaan dan nanti setelah pulang kerja aku akan menghubungimu," ujar Jubai pada Ati. "Aku? Kenapa aku? Kan yang bermasalah Rahma, bukan aku." Jubai tidak menjawab. Ia lantas segera berbalik untuk masuk. "Keterlaluan, dia bersikap seolah aku tidak ada," ujar Rahma tersinggung. Ati mengangkat bahunya. Ia pun tidak tahu kenapa Jubai bersikap seperti itu pada Rahma. Padahal setahunya antara Rahma dan Jubai tidak pernah ada masalah. Malam itu saat Rahma dan adik-adiknya sedang menyantap makan malam, ayahnya datang dalam keadaan yang tidak seperti biasa. Wajahnya pucat dan tubuhnya pun kurus. Rahma mendengar jelas ketika ayahnya memohon-mohon untuk kembali lagi. Namun entah apa yang sudah terjadi antara keduanya hingga membuat ibunya sama sekali tidak mau menerima kedatangan ayahnya.
Saat akan pergi dari ruko itu, ayahnya lebih dulu menemui Rahma. "Ruko ini panasan. Keluarga kita yang tinggal di sini akan hancur. Ikutlah bersama Abah. Kita tinggalkan ruko ini." Rahma menatap sang ayah. Ingin sekali ia ikut bersama ayahnya, tapi ia tidak mungkin meninggalkan ibunya seorang diri di ruko tersebut. "Rahma, ajaklah adik-adikmu. Kita pergi dari sini." "Maaf, Bah, tapi aku tidak akan pergi kalau Mama tidak ikut kita." Sepulang ayahnya dari sana, Rahma berusaha membujuk ibunya untuk segera pindah dari ruko itu. Tapi yang Rahma dapat hanyalah omelan dan bentakan dari sang ibu. Makin kesini ibunya terlihat seperti sudah tidak peduli dengan keadaan sekitar. Yang ia pikirkan hanyalah tentang usahanya yang bermasalah. Membuat Rahma benar-benar kesal. Ditambah lagi, ketiga adiknya tidak ada yang mau tidur berpisah darinya. Setiap malam, mereka terus memaksa tidur di kamar Rahma. "Kak, aku tidak mau dengar apa-apa. Kalian pergilah masuk ke dalam kamar kalian. Aku tidak mau kalian tidur di sini lagi. Badanku sakit gara-gara tidur di lantai," bentak Rahma. Aplay menangis mendengar Rahma yang membentaknya. Sementara Laila hanya menatap kakaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Brak! Pintu kamar Rahma tutup dengan kencang. Padahal adik-adiknya baru beberapa langkah pergi meninggalkan pintu. Rahma memijat kepalanya yang terasa sakit. Rasanya sulit sekali untuk mengendalikan emosinya saat itu. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi chat dari Ati. Dengan enggan Rahma meraih HP-nya, lalu membaca isi chat yang sangat panjang itu. Dan inti dari pesan tersebut ialah Ati yang menyampaikan apa yang dikatakan Jubai padanya, bahwa ketika ia bertemu Rahma tempo hari, ia melihat sosok berwajah buruk yang terus menyisir rambutnya sambil bernyanyi berada tepat selangkah di belakang Rahma. Dek, jantung Rahma berdebar kencang. Ia seketika langsung melihat ke sekeliling kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. "Rahma, kau harus hati-hati. Sosok itu membawa aura buruk untuk kau dan keluargamu. Jubai bilang, bila kau merasa marah, jangan lepaskan kemarahan itu. Tapi sebaliknya, kau harus bersabar, karena amarahmu itu bisa memperburuk keadaan keluargamu." Malam itu juga Rahma langsung berwudu dan berniat untuk sholat. Sholat yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Namun saat ia bersujud, di bagian punggungnya terasa sangat berat. Dan jujur saja ketika itu, Rahma benar-benar tidak khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Pikirannya melayang-layang memikirkan rentetan kejadian aneh di dalam rumah itu. Lama-kelamaan rasa berat pada punggungnya itu berubah menjadi rasa panas yang membakar. Suara dari sudut ruangan kamarnya terdengar mengikik, membuat bulu kuduknya seketika merinding. Rahma yang memang sholat tidak khusyuk itu pun langsung berlari keluar kamar dengan masih memakai mukena. Ia menangis ketakutan sambil berteriak-teriak memanggil sang ibu yang saat itu entah berada di mana. "Mah, tolong mah!" Tiba-tiba saat ia menuruni tangga, Rahma merasa seperti ada seseorang mendorongnya dari belakang. Tangan itu begitu terasa mendorong tubuhnya hingga membuat Rahma kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Untungnya pada saat Rahma didorong itu, ia sudah berada di beberapa anak tangga terakhir, sehingga ia tidak mengalami luka-luka serius. "Aduh," ringisnya. Tapi anehnya, sedari tadi ia sama sekali tidak melihat ibunya. Dengan tertatih Rahma berjalan keluar. Karena pada saat itu, pintu ruko masih terbuka sebagian. Di saat sedang mencari-cari keberadaan ibunya di luar, tiba-tiba saja Rahma mendengar suara teriakan adiknya yang nyaring. Laila berlari tergopoh keluar sambil terus berteriak tanpa henti. "Tolong adik-adik kak, mah!" Isak Laila tidak bisa meneruskan kata-katanya. Rahma yang seolah tahu apa yang terjadi, lantas menyuruh adiknya untuk meminta bantuan pada orang-orang di sekitar tempat itu. Sementara dirinya sendiri langsung lari menuju kamar adik-adiknya. "Astaga, Mama!" teriak Rahma begitu melihat ibunya
yang sudah seperti orang kerasukan itu tengah memukuli kedua adiknya. "Sudah mah, sudah. Diam kau, mereka harus mati malam ini juga. Kau bukan mamaku, mamaku tidak akan memukuli anak-anaknya seperti ini." Rahma mendorong tubuh ibunya hingga jatuh ke lantai. Dan anehnya, dengan dorongan yang tidak seberapa itu, ibunya langsung pingsan. Rahma memeluk kedua adiknya dengan erat. Tidak berapa lama, datanglah Laila bersama dengan beberapa orang yang merupakan tetangga ruko mereka. Tanpa bertanya apa yang sudah terjadi, orang-orang itu membantu. Tapi sesekali mereka melihat ke sekeliling, seolah sedang memeriksa sesuatu. Ayahnya Rahma yang entah bagaimana sudah berada di antara mereka. Ia mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang sudah mau membantu keluarganya tersebut. "Ruko bapak ini sebelumnya sudah beberapa kali ditempati orang-orang. Tapi semua yang pernah menempati ruko ini selalu mengatakan kalau hawa di sini sangat panas dan mereka juga kerap kali mengalami gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Mulai dari kompor gas yang menyala sendiri, pintu kulkas terbuka tiba-tiba, air keran menyala padahal tidak ada siapa-siapa yang menghidupkannya. Pokoknya masih banyak cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang ruko ini. Meskipun begitu, tapi kami yang berada di sebelahnya sama sekali tidak pernah merasakan gangguan-gangguan seperti itu, Pak. Cuma kami sering melihat seorang wanita dan anaknya warawiri keluar masuk ruko Bapak saat ada pembeli. Awalnya kami mengira itu adalah salah satu pembeli di toko Bapak. Tapi ia juga ada saat ruko tutup dan menghilang secara tiba-tiba setelah bolak-balik di depan ruko." Sambung yang lainnya. "Saya percaya dengan apa yang bapak-bapak katakan itu. Ruko ini memang ada penunggunya dan penunggunya tidak senang jika ruko ini dihuni oleh orang lain," ujar ayahnya Rahma. "Tapi saya meminta izin pada penunggu ruko ini untuk tinggal selama beberapa hari lagi di sini guna mempersiapkan kepindahan kami ke ruko yang baru. Dan selama beberapa hari itu jangan lagi kalian ganggu kami," lanjut ayah Rahma seraya mengedarkan pandangannya ke segala arah di dalam toko tersebut. Ucapannya itu diikuti anggukan bapak-bapak yang lain. Prang! Suara benda kaca jatuh mengagetkan orang-orang yang berada di sana. Suara tanpa wujud itu menyita semua perhatian orang-orang, membuat mereka saling pandang sebelum akhirnya berpamitan untuk pulang dengan raut wajah ketakutan. Malam itu mereka beristirahat dengan keadaan yang benar-benar mencekam. Namun anehnya, kejadian aneh itu tidak terjadi lagi sampai Rahma dan keluarganya resmi pindah dari tempat itu. Meski awalnya sang ibu bersikeras tidak mau pindah. Setelah pindah dari ruko tersebut, Rahma mulai merasakan kehangatan pada keluarganya kembali. Tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka. "Jubai," panggil Rahma ketika mereka bertemu di salah satu tempat perbelanjaan di kota itu. Jubai menoleh dan nampaknya ia tidak bisa mengalihkan pandangan pada Rahma. Tapi sebenarnya yang ia lihat bukan Rahma, melainkan sosok wanita cantik yang mengikuti Rahma. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.